Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, namaku Yuka. Aku punya teman yang namanya Kabi. Besok pagi ada pembelajaran membatik di sekolahku. Tapi hari ini ku cari-cari kain yang akan kugunakan untuk membatik, ternyata tidak ada. Aku bingung sekali. Kemudian aku menelpon temanku Kabi untuk membawakan kain besok pagi. Aku menghitung kain yang akan kugunakan itu sepanjang 7 jengkal. Sehingga Kabi aku minta membawa kain sepanjang 7 jengkal. Keesokan harinya, Kabi memberiku kain yang kuminta kemarin. Tapi setelah ku hitung panjangnya, ternyata panjangnya cuma ada 6 jengkal lebih sedikit. Ingin rasanya marah ke Kabi, karena dengan kain sepanjang itu, aku tidak bisa membuat baju yang pas untuk ukuranku. Kemudian, Kabi menjelaskan bahwa kain yang dia bawa benar-benar telah diukurnya dengan teliti, yaitu 7 jengkal. Apakah Kabi benar-benar mengukur dengan tepat? Kok bisa panjang kain tidak sesuai dengan yang diinginkan Yuka ya? Kira-kira kenapa ya? Nah teman-teman, sudah melihat video tadi kan? Apakah Kabi dan Yuka sudah melakukan pengukuran? Apakah mereka sudah mengukur? Apa sih mengukur itu? Jadi yang namanya mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai acuan. Jadi baik Yuka maupun Kabi dia sudah melakukan pengukuran atau mengukur, yaitu mengukur panjangnya kain dengan jengkal. Artinya dia sudah membandingkan panjang kain dengan panjang jengkal sebagai acuannya. Terus kenapa kok bisa berbeda antara ukuran yang dihitung oleh Yuka dan juga oleh Kabi? Betul sekali, karena mereka menggunakan jengkal. Ternyata jengkal si Yuka lebih besar daripada jengkal si Kabi, maka menghasilkan ukuran yang berbeda. Maka sebaiknya mereka menggunakan satuan standar yang bisa digunakan di semuanya, yaitu misal untuk panjang yaitu meteran, dengan satuannya meter. Nah, pengukuran juga bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Apa bedanya? Kalau pengukuran secara langsung, itu berarti contohnya seperti tadi, kita mengukur kain menggunakan meteran, atau mengukur waktu menggunakan stopwatch, atau juga kita menimbang suatu benda menggunakan timbangan. Tapi yang namanya pengukuran tidak langsung itu adalah contohnya, yaitu kita akan mengukur massa jenis suatu benda. Maka kita harus tahu dulu massanya dan juga volumenya, baru kita akan tahu massa jenis benda tersebut. Nah, paham kan? Kemudian pengukuran pada benda itu bisa dilakukan sekali, cukup sekali, jika memang itu diyakini bahwa hasilnya itu adalah sudah benar-benar yang terbaik. Tapi pengukuran juga bisa diulang-ulang kalau memang sekiranya hasilnya itu belum yang terbaik. Contohnya nih, saat kita membatik, kita kan membutuhkan bahan-bahan atau obat-obat untuk membatik. Kita hitung, kita timbang berapa gram-gramannya. Untuk kesesuaiannya kita berarti harus teliti, harus tepat, dan alat ukurnya harus sensitif. Contohnya nih, untuk timbangan manual dan juga timbangan digital, tentu akan berbeda ketepatan, ketelitian, serta sensitivitasnya. Nah, ini yang akan menjadi karakteristik suatu alat ukur. Apa saja sih karakteristik alat ukur yang harus dipenuhi? Pertama itu ketelitian atau akurasi, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Yang kedua, ketepatan atau presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Tiga, sensitivitas adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Yang terakhir adalah kesalahan atau error, adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, idealnya suatu alat ukur itu harus punya akurasi, punya presisi, dan juga sensitivitas yang baik sehingga kesalahan atau errornya itu relatif kecil, sehingga alat tersebut menjadi lebih akurat. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi, sudah membahas tentang pengukuran. Nah, semoga ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.